ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu diberikan istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ada kesempatan sedikit, kurang lebih ya setengah jam atau 20 menit sampai setengah jam. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah kita manfaatkan untuk terus berdakwah, membuka akal sehat mereka, saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Kasihan terutama jamaah-jamaah yang ada di bawah, terutama jamaah-jamaah yang royah unyu-unyu, bahasanya unyu-unyu itu lucu-lucu, yang bawah-bawah, yang ngertinya hanya manut dan manut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Kalau kita lihat dan kita hayati ini nih, hari ini atau minggu-minggu ini, alhamdulillah agak lega ini ya. Karena minggu ini dalam perhitungan Islam Jamaah itu ada ahad kelima. Jadi ketika tanggal 1 itu awal bulan, maka dalam perhitungan kalender infak Islam Jamaah itu dianggap minggu kelima. Sehingga setoran infaknya nanti ketika minggu berikutnya atau ahad berikutnya tanggal 7 atau tanggal 8 itu. Jadi setidaknya ada waktu seminggu lah agak lega. Ya. Agak lega untuk ya tidak dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh pengurusnya. Udah, itu sudah menjadi keyakinan mereka dan menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Sudah ada bisa ditutup-tutupi bahwasannya infak ala Islam Jamaah persenan itu menjadi wajib, menjadi harus, menjadi wajib dilakukan, wajib dilaksanakan. Buktinya ketika tidak setoran, ketika tidak mau setoran atau tidak menyetorkan di bulan itu, maka bulan berikutnya kemudian mendapatkan teguran. Yaitu mendapatkan teguran apa? Mendapatkan teguran untuk
double bahasanya. Untuk double. Itu kan itu seperti itu. Jadi sementara yang kita lihat, yang kita yakini ya. Sementara yang kita yakini dulu dalam Islam jamaah, jika orang itu tidak menyetorkan infak persenannya, maka yang terjadi adalah kita dianggap sebagai orang yang kurang paham, kepahamannya kurang. Bahkan sampai kalau zaman sekarang ini, kalau membicarakan tentang masalah infak persenan misalnya, berbicara tentang infak persenan, sedikit aja menyinggung tentang masalah infak persenan, maka mereka akan menduduh dengan istilah CRK, dengan istilah resolusi, dengan istilah apa bahasanya, ya resolusi, CRK dan lain sebagainya, terpengaruh dan sebagainya. Jadi nafasnya Islam jamaah itu, geraknya, hidupnya Islam jamaah itu, pengurus utama itu di infak persenan itu, di 10% yang wajib ditunaikan oleh warga Islam jamaah, wajib ditunaikan oleh seluruh warga Islam jamaah yang bahasa mereka yang sudah mempunyai atau mendapatkan rezeki dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan model ala Islam jamaah. Modelnya ala Islam jamaah. Jadi sehingga kita masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, apa yang membuat kita kemudian dakwah terus? Karena orang Islam jamaah itu membuat model-model seperti ini. Ya. Nah ini nih, bulan ini nih, alhamdulillah, biidznillah, agak bisa bernapas lega. Saya mengatakan seperti ini bukan tanpa dasar dalil, bukan tanpa dasar ya. Jadi memang dulu ketika kita di dalam itu, ketika ada minggu kelima seperti ini, orang-orang jamaah itu sangat senang. Cara bahasane setorane sok ditunda sok minggu ngarep. Setorane sok minggu ngarep soalnya kayak minggu kelima. Daerahnya mundur bahasane. Dulu kan seperti itu. Daerahnya mundur. Artinya daerah mundur itu setoran infaknya mundur. Padahal masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sudah kita sering menjelaskan. Dijelaskan oleh para ulama-ulama juga secara dalil, secara dalail, secara dalilnya. Bagaimana bahwasanya kewajiban infak persenan dalam Islam jamaah itu batal. Tidak ada kewajiban di situ. Tidak ada kewajiban kemudian awal itu kewajiban infak itu tidak ada. Sementara keyakinan infak kepada Islam jamaah yang 10% maksud saya ya. Kalau infak ke lain-lain tafadhol monggo, saya nggak melarang itu. Saya tidak menjelaskan. Tapi yang infak persen jamaah itu, Islam jamaah itu, kenapa dia terlarang? Kenapa dia sampai kemudian dikatakan sebagai modus? Ya karena memang membuat syariat sendiri. Karena memang membuat aturan-aturan sendiri, bahkan aturannya mengalahkan aturan zakat. Sementara zakat itu 1 haul atau 1 tahun dengan ketentuan nisab tertentu, dan kemudian yang dikeluarkan pun juga sangat minim, 2,5%. Sementara infak persenan adalah 10% dan setiap bulan. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, di minggu ini agak lega memang ya, agak lega. Ya jamaah atau lumayan lah, enteng-enteng, keringanan, enteng-enteng, karena ada mundur seminggu lah, hanya mundur seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang mengaji barakallahu jami'an. Agak mundur. Tapi jangan lupa, jangan sampai jangan sampai double loh ya.
Dan mundur, nggak kerasa, kemudian ternyata double, wah antum dimarahi, Anda dimarah-marahi. Ya. Jadi sampai keyakinan Islam Jamaah itu, lihat nih, tentang masalah infak persenan itu, baik tua maupun muda, itu dalam benak mereka itu dihipnotis pembelaan, sambung Bapak Imam, pembelaan, sambung Bapak Imam, terus dalam benak mereka itu seperti itu. Ya. Pembelaan, pokoknya pembelaan. Ya. Oh, sampai loh. Kira-kira imamnya saat di pusat kira-kira loh. Senyum-senyum aja, alhamdulillah. Ini netes tenan ini dalam bahasa nih. Netes tenan apa yang menjadi kepentingan, yang menjadi kebutuhan nih jamaah, kebutuhan imam atau kebutuhan pengurus pusat akhirnya tercapai juga. Artinya nggak usah digembor-gemborkan, nggak usah disampaikan secara vulgaran. Untuk saat ini sudah banyak yang menyampaikan dari kalangan imam-imam daerah, dari kalangan mubalik daerah, imam desa, imam kelompok. Ya dah. Itu Pak. Tapi di Islam Jamaah itu bukan hanya persenan ya, jatah-jatah juga banyak, desa, daerah, kelompok, kesehatan, siar-siar organisasi, apalagi genderus, lampu mubalek, apalagi wakeh pokoknya sudah kita sebutkan di beberapa platform, panjenengan sudah lihat. Nah, jadi saya katakan sahabat-sahabatku yang ada di luar di Islam Jamaah, di luar ya, Anda jangan terkecoh, Anda jangan tertipu dengan tipu daya mereka. Ujung-ujungnya Anda semua nanti akan dimintai infak. Jadi bagaimana kaderisasi, bagaimana membuat keanggotaan Islam Jamaah itu, yang pertama adalah diajari sholat. Seakan-akan sholat Anda yang di luar dulu sebelum Islam Jamaah itu semua salah. Lalu dibenarkan dengan satu pembenaran. Pakai dasar ini misalnya. Lalu kemudian setelah Anda diajak sholat, kemudian diajari beberapa kitab-kitab pretelan, bahasanya kitab-kitab himpunan. Ya. Setelah kitab himpunan terus disampaikan sampai titik 4-6 bulan. Kemudian Anda semua kemudian diarahkan kepada ngaji-ngaji bab agak berat. Kanzul Umal. Tidak ngaji bab berat masalah amir. Sehingga Anda semua nanti akan ujung-ujungnya adalah dinasihati bahwa selama ini kita walaupun hidup di dunia, barakallahu jami'an, wabayakum, hidup di dunia ibadah itu tetap tidak halal hidupnya kalau tidak punya amir. Kan begitu. Sehingga alhamdulillah ya Rahman. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi orang-orang yang sudah didoktrin tadi masalah ibadah tadi, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian tembak dengan bahasa, walaupun Anda sholat, walaupun Anda ibadah, walaupun Anda apalah mungkin, namun karena belum beat maka tidak halal hidupnya. Seperti itu. Karena belum beat maka tidak halal hidupnya. Sementara masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita yang ada dalam Islam Jamaah dulu itu yakin pol dengan beat itu. Pokoknya dulu itu sampai saya itu di tahun 2013 itu saya sudah mengakui bahwasanya di dalam luar itu ilmunya sah dan banyak, tetapi saya masih ada keganjalan dalam hati saya. Orang luar ilmunya sah,
namun tidak ada jaminan karena nggak punya amir. Sementara kita masih di dalam Islam jamaah saat itu merasa sudah ada jaminan qat'i, jaminan pasti bahwasanya ada imam, ada amir, sehingga akan menyelamatkan kita, sehingga akan memberikan kita menghalalkan hidup kita, menerima, sahkan amalan kita dan lain sebagainya. Walaupun secara keilmuan saya sudah mengakui di tahun 2016 dari belum ya Mbah 2012-13 saya sudah mengakui, artinya saya tidak kuper-kuper banget seperti jamaah pada umumnya yang tidak mau mengakui keilmuan orang luar. Saya sudah mengakui. Itu saya mengakuinya ketika saya dulu diajak diskusi dalam pembahasan kuliah Bahsul Masail ya, Bahsul Masail. Ada mata kuliah Bahsul Masail. Saya ingat betul itu namanya dosennya Pak Fauzi, nah. Kok Pak Fauzi? Ya Pak Fauzi Pak siapa? Ya Pak Fauzi ya insyaallah ya, di UIN itu. Saya dijelaskan tentang masalah waktu itu air mustakmal lah. Pembahasan air mustakmal itu. Nah, saya itu pertemuan berikutnya saya kurang terima dengan istilah air mustakmal terlepas dari perbedaan mazhab sebenarnya. Nah, saya bawa Bukhari, hadis Bukhari yang sudah ada makna, tak tunjukin loh ini loh Pak. Ini itu jenengan yang Anda bilang itu, padahal beliau itu pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq ya, punyanya Sayyid Sabiq itu. Pakai fikih sunnah, saya pakainya Bukhari. Lalu saya diteraskan, oh lah sampean cara bacanya seperti itu. Saya dijelaskan, oh jenengan cara Mas Iwan jenengan kalau hanya memaknai tekstual seperti ini ya seperti ini. Kalau jenengan nggak pakai ulama-ulama mutaqaddimin mutaakhirin, ya jenengan ya seperti ini. Literasinya seperti ini aja. Ya, saya dijelaskan, dibukakan itu di kitab namanya Fikih Sunnah itu Sayyid Sabiq itu. Saya dijelaskan ini Mas, ini penjelasannya, ini pakai dasar, bukan tanpa dasar dalil. Lalu barulah saya tuh ya Allah, berarti jauh sekali ya bagaimana saya. Tapi saat itu masyaallah muslimin hafizakumullah taala, saya masih meyakini saya masih di titik aman, yaitu punya amir, punya imam sebagai pengesah amalan saya, pengesah amalan kita saat itu sih. Nah, namun biidznillah wa bi'aunillah ya, perjalannya waktu, lalu kita tahu posisi-posisi yang dimaksud imam itu apa, yang dimaksud amir itu apa. Dan semakin lama masyaallah muslimin hafizakumullah taala, semakin nampak jelas pula bahwasanya tanzim, sebuah perkumpulan, sebuah jamaiyah, sebuah perkumpulan jamaah yang kemudian menyuruh, mengikat atau melarang jamaahnya untuk belajar kepada yang lain, melarang jamaahnya untuk majlis kepada orang lain, melarang jamaah untuk sholat bersama dengan orang lain, maka tentunya saya yakin binilah, yakinnya pasti ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Ada maqasid sirriyah, ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Ya. Maka tidak boleh itu ya. Ternyata benar setelah kita di dalam, setelah kita ngerti, setelah kita kemudian keluar, lalulah tahu, oh ternyata tanzim ini, jamaah ini, perkumpulan ini tak lain adalah dalam rangka kamuflase untuk menggeruk harta jamaah. Dengan berbagai tasdi' motivasi, ya motivasi pembelaan, jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu tasdi' atau motivasi mereka. Siapa yang enggak semangat? Siapa yang pengen semangat kabeh? Ya semangat rek ya. Yes. Hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Wis katanya dulu. Hal adullukum ono to ora nuduhne ingsun ing sira kabeh ngalati jarotin ing atase dagangan tunjikum kang nyelametake apa dagangankum ing sira kabeh ya. Min adzabin alim saka siksaan kang larake, yaiku tuk minuna iman sira kabeh billahi kelawan Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah lan bela agamane Allah fi sabilillah ing dalam agamane Allah. Bi amwalikum wa anfusikum kelawan bondo lan tenaga sira kabeh.
Itu tasdik, itu motivasi yang digembur-gemburkan dalam Islam jamaah. Sehingga kemudian bukan hanya itu, lengkap sudah cara memotivasinya. Selain dijanjikan bahwa setiap orang itu kalau infak akan mendapat yukhlifuh, mendapat ganti, lipatan-lipatan manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Mendapat lipatan-lipatan amalan yang cukup banyak. Selain itu lengkapnya bukan hanya apa ya? Bukan hanya kemudian untuk ben dapat enggak, tetapi ketika orang-orang jamaah kemudian merasa susah, dia katakan sudah sabar, memang kalah kalau wong biyen itu semangat dalam pembelaan. Orang-orang dulu itu semangat dalam pembelaan walaupun teblek, jadi kesetnya Bapak Imam misalnya seperti itu. Walaupun jadi kesetnya Bapak Imam misalnya. Tapi itulah masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala yang ditanamkan oleh warga Islam jamaah, sehingga kita tidak ada yang lain kecuali kita ayo dakwahkan, semangatkan, sampaikan kepada saudaraku semua di Islam jamaah. Ya, ini nih minggu ini agak lega. Kenapa agak lega? Karena memang ada mundur 1 minggu ya. Ada minggu kelima, agak lega. Duh, saya berbicara seperti ini atas hati nurani warga-warga Islam jamaah yang dulunya seperti itu. Dalam ketika ada ahad kelima, alhamdulillah daerah ini mundur bisa ambekan se. Jadi kalau bisa ambekan se itu berarti kan selama ini tidak bisa ambekan untuk bernafas. Lah itu istilah aja. Istilah jangan dibuat sesungguhnya, itu nama istilah aja. Dalam bahasa Jawa itu kan banyak istilah-istilah itu. Ya, fahim tuh? Fahimna insyaallah biidznillah. Nah, itu dari sampai setahun, sampai 1 bulan. Nah, biasanya tuh mengeluhnya ketika nanti pas Ramadan. Idul Fitri itu banyak mengeluh. Kenapa? Karena Idul Fitri di awal bulan atau di akhir bulan. Itu yang infak persenan itu sedikit. Kenapa? Ya orang-orang tersibukkan untuk sana ke sana kemari, silaturahim, sehingga kadang-kadang daerah itu sampai mengakali. Sebelum waktunya jarak 2 minggu, seminggu sudah ditarik semua infaknya. Takut nanti kalau pas waktunya menjelang Idul Fitri seperti itu, kemudian infak persenannya nggak tercapai, nggak sesuai target, ya dia kena semprot dari pusat. Apakah pusat nyemprot daerah? Kita akan bahas di lain judulnya. Apakah ada tuntutan nilai sekian-sekian? Kita akan bahas di lain judul. Insyaallah bidillah. Nanti kita bahas ketentuan daerah-daerah dipaksa untuk infak sekian dengan diiming-imingi ya. Diiming-imingi tak diberikan reward dengan. Jadi kata kuncinya kalau ada reward berarti ada batasan. Ya seperti MLM itulah ya persis. Jadi kalau ada rewardnya misalnya ini dan itu, nanti ada batasan-batasan tertentu. Sehingga kita insya Allah nanti kita sampaikan di lain judul ya, biar lebih agak seru dan juga agak panjang judulnya itu. Oke, begitulah saudaraku semua, insya Allah binillah wa bi'aunillah. Cukup sekian mungkin untuk memanfaatkan waktu seperempat atau 20 menit, insya Allah binillah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات